Ya, selamat berjumpa kembali pada kuliah analisa numerik dan pemrograman komputer. Untuk materi yang kemarin sudah selesai, sekarang kita masuk ke pemrograman komputer. Dalam pengantar sistem komputer itu ada istilah organisasi sistem komputer. Nah, itu nanti banyak jenis ukuran, namun pada dasarnya sistem komputer terdiri atas 4 komponen, ya seperti ini ya. Ada unit pemrosesan, kemudian unit masukan, dan unit memori utama, serta unit keluaran. Kemudian ada bahasa pemrograman, itu banyak macamnya ya. Ada Basic, Fortran, COBOL, Pascal, dan sebagainya. Kemudian ada juga MATLAB. Nah, untuk pemrograman ini kita menggunakan pemrograman MATLAB. Kemudian tahapan dalam pemrograman yaitu pertama mendefinisikan masalah, kemudian buat bagan dan struktur cara penyelesaian, selanjutnya pilih metode penyelesaian, kemudian yang keempat pengkodean, yang kelima mencari kesalahan dan uji verifikasi, kemudian dokumentasi tertulis, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan program. Selanjutnya mengenai algoritma, yaitu metode penyelesaian masalah yang lengkap. Metode tersebut dimulai dari membuat bagan penyelesaian secara global, kemudian mendeskripsikan berbagai tugas serta subtugas dari masing-masing bagian dalam bagan tersebut. Selanjutnya dipilih metode penyelesaian yang terbaik dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu yang kita pilih berdasarkan kesesuaian dengan permasalahannya. Ada dua cara penulisan algoritma, yaitu dengan menggunakan bagan atau simbol tertentu yang disebut flowchart. Yang kedua dengan menggunakan kata-kata atau kalimat mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, ini yang bagian kiri ini diagram alir, kemudian ini yang kanan dengan menggunakan kalimat. Untuk diagram alir pemrograman, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail dalam suatu program. Diagram alir program digunakan untuk menuliskan algoritma dengan simbol atau lambang tertentu. Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan diagram alir adalah sebagai berikut. Ya, ini ada kayak bentuk belah ketupat untuk menanyakan apakah suatu kondisi dipenuhi atau tidak. Kemudian ada yang segi 6 untuk memberikan harga awal. Kemudian ini yang berbentuk elips ya, untuk menanyakan awal atau akhir proses. Kemudian ini ada bentuk seperti jajaran genjang menyatakan operasi masukan. Nah, ini juga ada banyak-banyak bentuk mengenai penulisan flowchart. Ini ada contoh. Pertama mulai, kemudian baca nama, nilai 1, nilai 2. Nama sama dengan X, jika ya selesai, jika tidak, kita hitung rata-rata. Kemudian rata-rata, misalkan sama dengan 60, jika ya tidak, jika ya cetak, jika tidak, cetak tidak lulus. Ini mengenai bab pertama, kemudian bab yang kedua. Nah, ini mengenal program MATLAB. MATLAB adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah penggunaannya. Penulisan program dibuat di M-file dan dieksekusi di MATLAB command window dengan menuliskan nama file program yang telah dibuat tadi. Jenis instruksinya dalam MATLAB dapat digolongkan atau jenis instruksi sebagai berikut.
yaitu perintah atau komen, yaitu instruksi yang pada umumnya digunakan pada modus langsung pada MATLAB Command Window. Kemudian pernyataan, instruksi yang pada umumnya digunakan pada modus tidak langsung atau pada M-file penulisannya. Jadi seperti ini. Nah, ini di Command Window. Jadi secara langsung. Kemudian kalau tidak langsung itu di M-file. Ini di M-file. Program ditulis di sini, kemudian nanti disimpan. Untuk mengeksekusinya, ditulis nama filenya di Command Window sini. Kemudian fungsi-fungsi yang ada di MATLAB, yaitu fungsi, misalkan ada fungsi metrik untuk numerik aljabar linear. Itu fungsinya ada ini COND, kemudian condik, det, norm, null. Misalnya untuk det itu untuk menghitung determinan matriks. Kemudian ada linear equation untuk inverse, kemudian untuk dekomposisi LU. Kemudian juga ada untuk menghitung eigenvalue dan singular value. Ini ada X ya, kalau eigenvalue X. Kemudian ada metrik fungsi, ini. Kemudian ada fungsi-fungsi nonlinear, yaitu F0, Fmin, Fmin, dan roots. Untuk fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi logika, fungsi metrik, dan lain-lain dapat dilihat di MATLAB helpdesk. Kemudian operator penjumlahan menggunakan plus, pengurangan menggunakan min, seperti biasa, operatornya seperti ini. Kemudian ada tanda petik atas itu untuk transpose. Kemudian ada operator relasi, sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih dari, dan lebih besar dari. Yang lainnya juga dapat dilihat di MATLAB helpdesk-nya. Kemudian untuk pengendalian jalannya program, penulisannya seperti program-program yang lainnya, yaitu memakai if then else, dan if else if. Dan untuk pengulangan proses dituliskan dengan for next until, return, dan while. Dan ini ada beberapa contoh yang digunakan untuk penulisan program menggunakan kalimat. Ya, penggunaan if else if, kemudian penggunaan for, penggunaan while, penggunaan return. Untuk bab 2. Dan untuk bab 3 yaitu metode numerik untuk persamaan linear. Nah, ini sama dengan yang sudah saya sampaikan di flowsheet sebelumnya ya, pada awal-awal itu ya. Jadi hampir sama penulisannya. Hanya mengingatkan aja untuk metode penyelesaian SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss, kemudian metode metrik diagonal, dan koefisien metrik pita. Nanti fungsi yang digunakan di MATLAB bisa menggunakan determinan, kemudian inverse, dan Z-transpose. Ini ya. Nah, misalkan penulisannya untuk MATLAB nanti seperti ini. Langsung di Command Window aja, misalkan metrik A sama dengan pakai kurung siku ya. Ini metriknya ini 1, 2, 3. Ini baris pertama.
Kemudian untuk pindah baris pakai titik koma. Misalnya komponennya ini 4, 5, 6. Kemudian pindah baris ketiga pakai titik koma. Kemudian 2, 2, 4. Sama seperti itu. Nah, jadi penulisan metrik seperti ini di MATLAB. Untuk 3 baris, 3 kolom. Dan kita enter. Nah, jadi metrik A, baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, baris ketiga 2, 2, 4. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau untuk mencari determinan tadi, ya ini cukup begini aja. Det, kemudian kurung buka, ketikkan A-nya, kurung tutup. Enter. Determinannya ini. Jadi cukup mudah. Kemudian untuk inverse, mencari inverse A tinggal inverse, INV, kurung buka, A, kurung tutup. Nah, udah. Langsung ketemu inverse. Nah, inverse matrik A-nya ini. Ini determinannya tadi. Jadi seperti itu. Ya, terkait dengan ini tadi, persamaan linier. Jadi fungsi yang digunakan nanti dari MATLAB yaitu DET atau DET dan INV atau inverse. Kemudian transpose. Ya, untuk transpose tinggal seperti ini. Lihat matrik A, terus tinggal tanda petik atas. Enter. Nah, ini sudah ditranspose. Yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke, itu bab 3, kemudian bab 4. Nah, ini untuk persamaan non-linear atau tidak linear. Ya, untuk tidak linear, yang kemarin kita gunakan ada metode Newton. Ada successive substitution, kemudian metode bagi dua atau bisection method, kemudian Newton-Raphson, metode secant, dan metode regula falsi. Nah, ini nanti untuk penyelesaian sistem persamaan tak linear itu menggunakan fungsi yaitu fsolve. Atau juga bisa F0. Nah, itu seperti itu. Untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Nah, bedanya adalah kalau yang linear itu satu file atau satu program, kemudian yang non-linear itu nanti filenya harus dua, yaitu dua program di dua file yang berbeda. Itu kemudian selanjutnya ini persamaan diferensial biasa. Untuk persamaan diferensial biasa, kemarin menyelesaikannya dengan metode explicit Euler, Runge-Kutta, dan implicit Euler. Nah, untuk persamaan diferensial biasa, penyelesaian dengan MATLAB bisa menggunakan fungsi ODE, ODE45, ODE23, dan sebagainya. Ordinary Differential Equation. Ya. Nah, kemudian sekarang kita ke modul. Bagaimana membuat komentar dengan menggunakan simbol persen. Jadi untuk membuat komentar, nanti di programnya kita tulis dengan di depannya dikasih persen. Ya, simbol persen ditulis di awal komentar untuk setiap baris. Walaupun komentar tersebut berlanjut ke baris kedua, ketika ada seterusnya,
itu juga depannya harus diberi komentar. Kalau komentar tidak diawali dengan simbol persen, maka akan diproses sebagai operator aritmetika ataupun karakter, sehingga akan terjadi kesalahan atau error. Untuk menampilkan komentar dalam hasil eksekusi digunakan fungsi DISP atau display. Contoh ya, misalnya kita ingin membuat komentar ini tadi. Ya, ini depannya dikasih persen. Nah, dikasih persen membuat komentar dengan menggunakan simbol persen. Nanti masuk ke baris kedua juga depannya harus dikasih persen. Ini juga harus dikasih persen harusnya. Ya. Misalkan ini di baris kedua, ini depannya juga harus dikasih persen. Nah, gini. Nah, itu. Jadi depannya harus dikasih persen semua. Supaya nanti dianggap oleh MATLAB sebagai komentar, bukan sebagai operator aritmetik atau karakter lain. Nah, untuk menampilkan komentar dalam hasil eksekusi itu digunakan fungsi display. Jadi depannya dikasih display, kemudian kurung buka, tanda petik atas, satu, kemudian ditulis. Yang akan didisplaykan apa? Ya kan supaya komentar tersebut tampil. Nah, misalkan ini membuat komentar dengan menggunakan simbol persen. Nah, ini nanti akan berwarna merah ini. Kalau dikasih tanda petik itu warnanya akan menjadi merah. Nah, ini akan menjadi merah. Oke. Jadi nanti akan muncul merah kalau kita akan mendisplaykan kalimat tersebut. Namun di hasil program tulisannya tidak merah, tetap hitam. Nah, ini kemudian penggunaan operator aritmetika. Misalkan untuk penambahan metrik A dan metrik B, ya, berarti A plus B. Ya, tanda tambah pengurangan ya A minus B. Perkalian A bintang B. Ini perkalian metrik. Tapi kalau perkalian menurut susunan antar elemen, depannya dikasih titik. Nah, kemudian pembagian metrik dengan garis miring. Ya. Untuk kanan, kemudian pembagian metrik kiri dengan backslash. Dan kalau pangkat pakai ini, tanda seperti ini, payung ini ya. Kemudian transpose dengan tanda petik atas satu. Pangkat menurut susunan, depannya kasih titik. Jadi titik ini berarti ini untuk pangkat menurut susunan. Jadi pangkatnya di tiap elemen dipangkatkan masing-masing, yaitu menggunakan titik ini. Nah, tulisannya seperti ini. Ya, misalkan X-nya ini, Y-nya ini. Kemudian ditranspos, bentuknya 1, 2, 3, Y ditranspos jadi baris. Jadi ini kolom, toh, ditranspos jadi baris. Kemudian X tambah Y, X tambah Y. Ini tambah Y, ini tambah ini. Bisa 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7, dan seterusnya. Y, X dikurangi Y. Ini dikurangi ini, ketemunya ini. X tambah 2 berarti ini tambah 2 menjadi setiap elemen tambah 2 menjadi ini. Dan dikurangi 2 ini. Nah ini X kali Y error. Nah, karena apa? Karena kalau X kali Y itu adalah
dianggap sebagai perkalian metrik. Perkalian metrik harus baris kali kolom. Syarat perkalian ini belum terpenuhi ya, karena ini kolomnya ini tidak sama dengan barisnya Y. Kolomnya X tidak sama dengan barisnya Y. Tidak bisa. Nah, supaya bisa, ini untuk perkalian antar elemen harus depannya dikasih titik. Jadi kalau untuk perkalian antar elemen, maksudnya kita ingin mengalihkan X dan Y, berarti ini kan harus antar elemen. Dan harus dikasih titik. Di 1 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Lalu kemudian X transpos kali Y sebenarnya ini. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari operator aritmetika. Ya. Nah, ini X pangkat Y error. Harusnya X titik, karena ini pangkat misalnya untuk antar elemen. X titik, terus segi ini payung Y. Jadi elemen X dipangkatkan dengan elemen Y. Kalau pangkat seharusnya untuk metrik kan tidak seperti ini. Ini kemudian analisa metrik, mencari determinan metrik, yaitu cukup pakai tadi ya, sudah dicontohkan. Metrik A, kemudian bagaimana untuk mencarinya, tinggal det, terus dalam kurung A, seperti ini. Nah, itu akan ketemu. Nah, kalau metriknya mempunyai bentuknya singular, yaitu determinannya kan muncul 0 sama dengan 0. Kalau 0 itu nanti kalau diinverskan nggak bisa. Invers itu kalau determinannya 0 kan nggak bisa. Harus tidak 0. Nah, ini kalau diinverskan, itu akan munculnya ini. Lalu kemudian dikomposisi, penulisannya seperti ini. Kemudian LUX, ya pakai LUX. Gitu. Sekarang ada soal dalam teknik kimia, ini contoh. Ya. Contoh ekstraksi. Kemarin juga sudah ya, ekstraksi, kemudian kita selesaikan. Jadi ini contoh ekstraksi aliran W masuk pada stage pertama mengandung fraksi berat. Nah, kemudian ada solvent masuk secara lawan arah untuk mengambil A. Mengekstraksi untuk mengambil A. Karena solvent mengalir melalui proses, dipertahankan agar A berlebihan. Untuk masing stage dianggap fraksi berat A dalam Y, dalam S, dalam solvent, yang mengandung Y, fraksi berat A dalam W, yang mengandung EC berada dalam kesetimbangan. Sehingga kesetimbangannya ini Y sama dengan KXI. Nah, kemudian untuk neraca mol A untuk stage pertama, itu nanti dianggap bahwa XI dan YI kecil, sehingga sisa X dan W konstan melalui proses ini. XI min 1 kali W ditambah YI plus 1 kali S sama dengan XI plus YIS. Dengan menggunakan hubungan kesetimbangan, dianggap K-nya konstan, nanti terbentuk model matematikanya seperti ini. Nah, sehingga ini kalau diberlakukan untuk stage pertama, akan muncul menjadi ini. Kemudian yang untuk stage terakhir menjadi ini. Sehingga sistem persamaan linear ini mempunyai koefisien metrik tridiagonal. Ini diselesaikan dengan menggunakan metode Thomas. Nah, ini tentukan efisiensi recovery untuk kondisi berikut. Jika S, W, X in, Y in, K, dan N diketahui sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya, parameter ini yang diketahui tadi dimasukkan ke persamaan ini. Ya, nah itu nanti akan membentuk persamaan linear yang modelnya metrik tridiagonal atau metrik Thomas.
Ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program MATLAB. Ya, jadi bentuknya tadi di step pertama kan ini 6x1 plus 5x2 sama dengan min 0,05. Kemudian yang step terakhir x9 min 6 kali x10 sama dengan 0. Sedangkan untuk yang di tengah itu menggunakan inisial I. Jadi xi min 1 min 6xi plus 5xi plus 2. Jadi kalau step 2 berarti ini I-nya diganti 2. Jadi x1 min 6x2 plus 5x3. X2. Ya. X3 ya. Jadi kalau ini di step kedua berarti ini I-nya ganti 2. Berarti ini x1 min 6x2 plus 5x3. Itu step kedua. Kemudian step ketiga berarti ini x2 min 6x3 plus 5x4 dan seterusnya sampai nanti step ke-10. Nah, jadi ini nanti kalau diteruskan itu ada 10 persamaan dengan 10 variabel yaitu x1 sampai x10. Nah, itu diselesaikan dengan dan bentuknya tridiagonal ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan program MATLAB? Yaitu kita tulis saja parameternya ya. Terus CLC, kemudian W sama dengan 2000, S sama dengan 1000 sesuai tadi ya. Kemudian kita tulis perhitungan konstanta. Untuk menghitung konstanta, kita tulis ini. I sama dengan 1 sampai N. Kemudian CDE. Nah, CDE itu kan parameter konstanta yang ada di metrik tridiagonal atau metode Thomas. Bahwa C-nya itu 1. C-nya kan di sini ya. Itu 1. C-nya kan miring di depan itu. Nah, C-nya di sini 1. Pertama itu, step pertama kan nggak ada C. Adanya D dan E. Sebaliknya yang step terakhir, itu E-nya nggak ada, yaitu adanya C dan D. Yang ada tuh yang tengah, C, D, E itu lengkap. Jadi yang tengah tuh step 2 sampai step 9. Nanti ada C, D, E. Ini CI sama dengan 1, DI sama dengan ini, ya, min KS per W plus 1, P-nya yaitu KS kali per W. Ya, jadi di sini untuk C-nya itu nanti 1. Yang D itu yang tengah, itu ini. Nah, ini kalau disikan nanti ketemunya min 6. Yang D itu min 6. Kemudian yang E itu 5. Ya, E-nya 5. Nah, ini saudara tulis langsung, ya nggak apa-apa. D-nya sama dengan min 6, E-nya 5. Tapi kalau soalnya nanti diubah, misalnya W-nya tidak 2000, W-nya 5000, berarti ini nilainya tidak min 6 dan ini tidak 5. Berubah, karena tergantung dari S, K dan W. Ya, jadi kita lebih mudah atau lebih enak kita tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian BI-nya sama dengan 0, ya kecuali B1. Ya, BI di sini nanti akan 0 semua, kecuali B1. B1 min 0,05 atau min XI. Nah, kemudian BN-nya itu min YIN kali K kali S per W. BN-nya ditulis 0 juga tidak apa-apa, karena di sini nanti kan YI-nya kan apa, 0 YI-nya, jadi ini nilainya 0. Tapi kalau YI-nya ada nilainya berarti tidak 0. Kemudian ini persamaan yang ada di mana metode Thomas, kita tulis kembali. Beta 1 sama dengan D1, gamma 1 sama dengan B1 per beta 1. Nah, kemudian untuk I sama dengan 2 sampai N, beta I sama dengan ini ya. Ini ada di persamaan yang ada di metode Thomas. Beta I sama dengan sekian, gamma I sama dengan sekian. Nah, kemudian ini setelah perhitung nanti ketemu gamma yang ke N. Ini kan I-nya 2 sampai N, berarti ini akan menghitung beta 2, gamma 2, beta 3, gamma 3 sampai terakhir yaitu beta 10, gamma 10. Ya, kalau yang beta 1, gamma 1 dihitung sendiri. Yang mulai 2 sampai terakhir itu nanti pakai persamaan ini.
Nah, setelah ketemu gamma N itu adalah X10. Ketemu X10 berarti menghitung X9, X8, jadi menghitung mundur. Nah, pakai ini untuk menghitung X-nya. Nah, kalau sudah, berarti itu sebenarnya sudah selesai, tapi bisa kita susun seperti ini. Nah, ini display. Itu nanti akan menampilkan apa yang akan kita inginkan displaykan. Kemudian ini for I sama dengan 1 sampai N, sedangkan F print F itu adalah untuk mencetak I dan XI. Itu steknya ya, stek 1, 2, 3 nanti, ya 1, 2, 3 sampai 10. N-nya kan 10 tadi di depan. Nah, XI-nya itu ini, XI. Jadi X1 sampai X10. Display proses ini selesai. Ya, nanti akan hasilnya seperti ini hasil programnya. Jadi frasi berat A dalam rafinat pada masing-masing stek adalah seperti ini. Stek 1 frasi beratnya sekian, stek 2 sekian, sampai stek 10. Stek 10 ini sudah hampir habis ya, karena ini 4,09 kali 10 pangkat minus 9. Yang direcovery sebanyak ini. 9,9 kali 10 pangkat minus 3. Ya, jadi ini untuk penyelesaian ekstraksi menggunakan MATLAB. Dan ini tadi kan sampai berapa tadi? 10 ya, 10 stek ya. N-nya, N itu stek-steknya sampai 10. Nah, seandainya ditanya sampai 50 stek gitu. Kalau manual kan lama saudara ngitungnya ini ya dengan metode Gauss-Seidel ataupun metode Gauss atau eliminasi kan lama. Nah, tapi kalau dengan menggunakan ini MATLAB, ini tinggal steknya N-nya ini ganti 50 dan nanti kita akan hitung sendiri dan akan menghasilkan ini 1 sampai 50. Ini akan langsung tambah sendiri hasilnya. Di berapa contoh 27. Nah, ini contoh example 27. Nah, ini programnya. Oh, ini program yang jenis lain. Nanti bisa dicoba ya, bisa dituliskan di dalam MATLAB. Nah, nanti bagaimana cara mengeksekusinya? Tadi ditulis di M-file. Nah, ini semua ini tadi, ya ini contoh 27 ini tadi ditulis di dalam MATLAB, di M-file, kemudian disimpan.
dengan nama terserah. Dan nanti saat saudara mengeksekusinya itu di command window, kemudian ditulis nama filenya. Itu nanti akan keluar hasil program seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.